Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustazhim Suhaidi. Langkah cepat belajar Laravel. Video kali ini saya akan membahas script, yaitu menginput atau insert dari form ke database menggunakan Laravel. Jadi untuk database di Laravel itu ada dua metode atau dua cara, bisa menggunakan Eloquent, bisa menggunakan Query Builder. Kita buka dulu dokumentasinya. Namun untuk video kali ini saya akan menggunakan Query Builder untuk create atau untuk insert ke database. Oke, Query Builder ya. Query Builder. Jadi ada Query Builder, ada database, ini ada Eloquent ya. Jadi bisa menggunakan Query Builder, bisa menggunakan Eloquent. Oke, untuk Query Builder sendiri, nih ya, yang perlu perhatikan, kita harus menambahkan use element support ini ke controller jika kita menggunakan Query Builder. Ya, ini contoh Query Builder untuk menampilkan data. Kalau di query biasanya kita menggunakan perintah select bintang from user ya. Nah, kalau di sini kita di Query Builder cukup table user ini ya. Karena kita nanti akan membahas masalah insert, jadi kita bisa menggunakan Query Builder insert ya. Query Builder insert ya, insert ya. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau di dalam Query Builder itu cara untuk insertnya, tabelnya apa, insert fieldnya apa, ini diambil dari text boxnya atau variabelnya ngambil dari mana. Oke, kita buka project kita yang minggu lalu ya, project yang pernah kita buat, yaitu blog ya, blog. Oke, ini oke. Sebelum kita masuk untuk Laravelnya, kita buat dulu database. Karena ini sudah menggunakan insert database, kita buat dulu database ya. Kita buat database dengan nama blog aja ya, karena project kita blog. Saya buat sini database kita namanya adalah blog. Oke, kita buat satu tabel, nama tabelnya galeri ya. Kita buat aja satu tabel, tabelnya galeri. Ada fieldnya, ada ID. Kita buat ada judul ya. Kita buat ada keterangan. Untuk tipe data keterangan kita buat aja teks, karena ini bisa karakternya banyak. Kita gunakan teks. Ada judul varchar, kita buat aja saja 100. Dan untuk ID-nya kita pilih di sini auto increment, nanti dia akan terisi otomatis ya. Setelah itu kita save. Berarti di sini kita ada di tabel galeri ini ada 3 field, tapi field yang kita inputkan itu judul sama keterangan ya. Oke, kita jalankan aplikasi kita. Berarti database-nya sudah selesai. Nama database-nya blog galeri. Oke, kita akan membuat form untuk menginput untuk menginput field ini ya, form untuk input field ini. Oke, kita coba jalankan aplikasinya yang PHP Artisan Serve ya. Ini project kita project kita sebelumnya ya. Oke, ya kita pada video sebelumnya saya sudah membahas masalah Bootstrap. Jadi ini contoh layout Bootstrap yang kemarin kita menggunakan Bootstrap admin mode. Oke, kita akan membuat form untuk menginput data di galeri ini. Ada judul, keterangan. Jadi kalau kita buka galeri kita akan membuat formnya. Oke, karena ini sudah menggunakan Bootstrap, jadi kita lanjutkan saja untuk formnya. Kita menggunakan Bootstrap yang kita gunakan admin mode ya. Jadi Bootstrap yang kita gunakan itu adalah admin mode
yang ini ya, admin mob. Oke, kita buka saja yang untuk form ya, kita buka saja yang untuk form. Ini pembuatan form, kita lihat viewnya. Oke, kira-kira yang ini kita gunakan untuk penginputannya. Kita ambil aja codingnya sini, view fixture boleh ya, kita Ctrl A, copy ya, kita pastikan di galeri kita. Jadi sebelumnya galerinya tampilan seperti ini ya, galerinya. Oke, kita pastikan aja di view galeri kita ya, yang ini ya, kita ganti codingnya, sudah gunakan coding form ini. Kalau kita refresh, oke, tinggal kita sesuaikan saja, kita edit. Berarti kita memerlukan 3 form ini ya, tiga textbox ya untuk inputan ini. Berarti ini kalau kita lihat ini banyak ya, kita sesuai aja, kita edit kembali, kita edit di galeri kita, save saja ya. Oke, ini kita ganti dengan namanya misalnya form input galeri, seperti ini ya, galeri, form input galeri. Ini kita copy ya. Oke, kita sesuaikan form input galeri, yang di bawahnya ini kita ganti juga input data galeri, ya, kita kasih pesan untuk gimana ya. Ya, kita kasih aja perintah gini ya. Perhatikan terlebih dahulu sebelum klik tombol simpan. Oke, ini kita kasih perintah. Oke, kita menggunakan cuman 2 ya. Tapi kalau di sini, karena di sini kita menggunakan tag, berarti kita text box sama tag area. Jadi yang ini kita hapus saja, email placeholder ini kita hapus. Ya, email ini gantikan dengan judul ya. Judul galeri. Kita ganti aja di sininya placeholder ya, judul ya, judul galeri, dan namanya kita ganti, kita buat namanya judul, namanya kita buat judul. Oke, yang untuk email sama email dan apa nih ya, email placeholder ini kita buang ya. Oke, kira-kira tampilnya seperti ini. Tag areanya kita inputkan itu keterangan ya, keterangan. Ini isinya berarti namanya keterangan, dan placeholdernya kita buat juga keterangan ya, input keterangan, input keterangan. Oke, seperti ini ya. Oke, ini keterangan. Yang di bawah ini nggak kita gunakan, kita hapus saja. Yang di bawah ini text box, ini form ini nggak kita gunakan, kita hapuskan saja. Kita hapus ya, ini nggak kita gunakan ya, yang di bawah ya, letter only. Kita hapus sampai ya yang ini ya. Oke, di sini batasnya. Oke, sampai sini. Di bawahnya kita buat button, ya. Kita button, sudah ada format button sini. Ini ada, kita copy aja buttonnya. Kita copy buttonnya, letakkan di bagian bawah coding kita tadi ya. Di bagian bawah coding kita tadi. Ya, ini ya, nggak usah kita kasih label. Ini kita hilangkan saja. Kita ganti dengan simpan ya. Simpan. Ini tipenya ini submit. Ya, oke. Kita cek ya seperti ini. Ya, ini ya. Oke, yang di bawah ini nggak digunakan lagi, kita buang saja. Ya, yang untuk di bawah ini nggak kita gunakan, kita buangkan. Kita buang saja. Kita delete, nggak kita hapus. Oke, sampai di sini ini kita buang intro ya. Oke, ini kita buang.
Oke, sehingga tampilan seperti ini. Nanti ada input galeri. Ini salah ya, input galeri salah sih. Input galeri. Untuk metodenya kita gunakan post. Metodenya kita gunakan post. Untuk aksinya, kita buat nanti root. Aksinya kita buat root, action root. Kita buat aksinya galeri store ya. Ya, kita buat aja nanti galeri store. Berarti kita akan nambah satu metode lagi di apa? Di M1 routing di webnya itu menggunakan galeri store ini ya. Berarti tambah lagi di sini. Ya. Copy galeri store. Ya, sesuaikan dengan yang ini. Namanya ini adalah galeri store. Metode ini post. Dia akan menjalankan galeri, yang dijalankan nanti adalah store ya. Tuh penyimpanannya, store. Oke, berarti di galeri ini sudah ada nih galeri ini yang dieksekusi nanti yang store ini ya, store. Oke, kalau kita lihat di query buildernya ini ya, kita tambah dulu apa namanya, ini query buildernya kita, ya ini kita kopikan saja di store ya. Metode yang dipakai adalah metode store, tapi ini tabelnya adalah tabel galeri ya. Galeri yang diinputkan itu adalah judul dan keterangan ya, keterangan. Untuk judul ini kita ngambil dari request ya, request dari data yang diinputkan, yang dikirim. Request dari judul ini sesuai dengan textbook yang di sini. Ini namanya judul, ini namanya keterangan ya. Berarti di sini nanti judul, yang di bagian bawahnya ini adalah keterangan. Oke, bagian bawahnya adalah keterangan. Oke, kita return direct ke galeri lagi ya. Nah, oke, kita jangan return view tapi return direct ya. Oke, return direct ke apa? Ke galeri. Seperti ini ya. Berarti galeri. Oke. Oh ya, ini untuk Laravel karena ini memang sudah aturan dalam Laravelnya untuk lebih secure-nya, keamanannya, supaya datanya itu tidak bisa diinput dari luar. Keamanan Laravel kita buat sini CSRF fill ya, CSRF fill ya, fill ya. Ini ya, ini nanti untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang CSRF ini, security atau keamanan dari Laravelnya, sehingga nanti data yang diinput ini ya benar-benar data dari aplikasi, tidak bisa data yang dari luar. Oke, ini post. Oke, siap. Kita atur database-nya untuk koneksinya. Ini database-nya namanya block, tabelnya galeri. Oke, kita atur di environment-nya ya. Buka environment ini untuk mengatur koneksi. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada database-nya, kita adalah block. Ya. Password tidak ada, apa enggak ada. Oke, di sini untuk settingan koneksi database-nya. Oke, kita coba. Ini data yang kosong, kita coba ya jalankan galeri. Oke, kita input tes saja ya, tes ya, simpan ya. Ini db. Oke, ini db not found karena di query builder itu harus ditambah di controllernya ini. Di controllernya ini harus kita tambah ini ya,
Ini tadi belum kita tambah di controllernya, di bagian controller galerinya ya, ini ya. Oke, tambah dulu. Oke, kita ulangi lagi, refresh, tes. Oke, tidak direct, dia apa namanya, redirect ya, bukan direct, redirect, ini salah ya, larinya ke redirect. Nah, redirect ke galeri, berarti dia kembalikan lagi ke galeri. Saya ulangi lagi nih, saya refresh, tes. Oke, berhasil balik ke galeri ya. Ini tadi ya, kita coba lagi judulnya, coba lagi keterangannya, coba aja lagi ya, gitu ini ya, simpan. Oke, di refresh ini kita cek database-nya. Oke, berhasil ya. Seperti itu gambaran untuk proses insert menggunakan Laravel, tapi di sini kita menggunakan query builder ya. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini cukup, saya kira cukup. Ya, saya review kembali lagi ya. Kita tadi untuk koneksinya itu pengaturannya di environment, ingat ya. Ini apa nama database kita. Kalau ada password kita kasih password, kalau tidak ada ya kita kosongin saja seperti ini. Ini database kita ya, dan username-nya root. Oke, untuk routingnya tadi karena dia menggunakan ini post, ngambil data dari form, kita menggunakan post ya. Post dia akan jika routingnya ini gallery store. Ini gallery store ini tadi aksi dari galeri ini ya, form. Jadi apabila diklik tombol simpan, dia akan menjalankan aksi ini, gallery store. Gallery store ini kita masukkan dulu ke routingnya ya. Mengapa sini post? Karena di sini metodenya sini untuk form ini adalah post. Jadi kita gunakan karena dari form, kita gunakan sini post ke store. Dia menjalankan controller galeri dan akan menjalankan kelas yang namanya itu adalah store. Jadi kelas nama store, maka yang ini akan dijalankan dia ya. Jadi perintahnya sini cukup db table galeri, nama tabel kita, insert apa field kita, dan request judul ini sesuai dengan name dari text box yang kita di sini ya. Kalau sini judul ya, maka di sini harus ya judul ya. Keterangan huruf besar kecil juga mempengaruhi. Jika berhasil, kita returnkan, kembalikan lagi ke routing galeri. Routing galeri itu mengarahkan ke galeri index ya, galeri index, berarti balik lagi ke view galeri ya. Seperti itu saja. Baiklah, sekian saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.